Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan maghrib kali ini kembali insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah menceritakan sampai pada pembahasan masa-masa mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan maghrib kali ini insyaallah kita akan melanjutkan terkait dengan pernikahan indah yang dialami oleh baginda Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Namun sebelum itu perlu kita mengetahui bersama bahwasanya pernikahan merupakan nikmat bagi manusia, karena di dalam pernikahan tersebut terdapat hal yang bisa menenangkan hati, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di dalamnya terdapat penyaluran naluri kasih sayang yang halal di antara laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam pernikahan yang dibangun di atas ajaran Islam yang benar, maka di dalamnya akan dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan
istri-istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasakan ketentraman berada di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Maka daripada itulah, dengan adanya pernikahan diharapkan terbentuk rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya ketentraman, mawaddah artinya rasa cinta, warahmah artinya kasih sayang. Itulah dambaan setiap orang yang membentuk rumah tangga. Dan itu Allah sebutkan di dalam ayat ini, inna fi dzalik la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Menunjukkan bahwa tujuan pernikahan supaya merasakan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Maka kalau ada pernikahan yang tidak menenangkan, justru membawa ribut, tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi, ini rumah tangga yang terancam. Karena tujuan dan hikmah pernikahan sudah tak didapatkan lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita perlu mencontoh, melihat bagaimana pernikahan yang dialami oleh baginda Rasulullah bersama istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Maka kita akan dapati pernikahan yang indah, rumah tangga yang luar biasa, karena semuanya didapatkan dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya kalau kita lihat, senantiasa makhluk Allah itu berpasangan. Ada siang, mesti ada malam. Ada langit, pasangannya bumi. Ada panas, lawannya dingin. Maka demikian pula ada laki-laki dan ada perempuan yang menjadi pasangannya. Inna khalaqnakum azwaja, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Berpasangan Allah jadikan makhluk seperti itu untuk apa? Untuk menjadikan adanya rasa cinta di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, andai saja, kata beliau, bukan karena cinta, maka bumi tidak akan pernah berputar, bintang-bintang tidak akan pernah bergerak dan bersinar, bahkan angin pun tak akan pernah berhembus. Semuanya terjadi karena rasa cinta dan kasih sayang. Maka demikianlah halnya manusia. Ketika ada dua insan yang telah cocok misalnya dan ingin memadu kasih sayang, maka tidak ada yang lebih indah bagi mereka seindah adanya pernikahan. Makanya sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Tidak terlihat ada dua orang yang saling cinta mencintai, tidak ada yang lebih indah bagi mereka melebihi indahnya sebuah pernikahan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya syariat kita, syariat Islam menganjurkan, mensyariatkan, memerintahkan seseorang untuk menikah. Dia merupakan sunnah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus melainkan ada pasangannya, ada istrinya. Allah sebutkan di dalam Quran,
walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, lalu kami jadikan untuk mereka ada istri-istrinya dan ada keturunan-keturunannya, menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali Nabi SAW, beliau pun menikah. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika ada beberapa orang sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW, lalu menanyakan ibadahnya Nabi bagaimana, maka mereka pun melihat ibadahnya Nabi dan mereka maklumi Nabi itu orang yang sudah dijamin memang, maka kita harus lebih hebat daripada Nabi katanya. Maka ada yang berkata, kalau begitu saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya juga mau puasa seharian dan terus menerus tak pernah berbuka. Yang satu lagi berkata, adapun saya tak mau menikah, membujang saja terus. Maka mendengarkan tiga orang sahabat ini berkata begitu, kan ini kan karena faktor semangat tapi tanpa ilmu. Maka ditegur oleh Nabi SAW, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada, ada apa dengan orang-orang yang berkata begini dan begitu? Ala, kata Nabi, ketahuilah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu, aku ini, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa sama Allah. Walakinni usolli wa arkut, tapi aku sholat dan aku pun tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa, aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita, kata Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak suka dengan sunnahnya saya, maka dia bukan dari golongan umatnya saya. Menunjukkan apa? Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menikah, seseorang akan menyempurnakan agamanya. Belum menikah, belum sempurna agamanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila hamba seorang hamba sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama dia. Falyattaqillaha fima baqi, maka bertakwalah kepada Allah terhadap sisanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sebagai kesimpulan, tentu saja pernikahan adalah hal yang diperintahkan di dalam syariat, hal yang dituntunkan di dalam agama, dan menjadi sunnah para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian, terjadinya pernikahan mungkin indah dirasa, tetapi setelah pernikahan terbentuk rumah tangga, maka dia akan merasakan manis dan pahitnya berumah tangga. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin dalam rumah tangga senang terus dia, tertawa terus dia, bahagia terus dia. Akan ada saat-saat mungkin dia menghadapi ujian dan cobaan di dalam rumah tangga. Mungkin ada cekcok, mungkin ada ketidakcocokan, mungkin ada ini dan itu. Nah, inilah yang mengharuskan dia punya bekal di dalam pernikahan. Dan sebaik-baik bekal di dalam pernikahan, manakala seseorang melihat, memperhatikan bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan dan di dalam membina rumah tangganya. Maka pada kali ini insyaallah ta'ala kita akan sebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk pernikahan yang indah bersama istri tercinta beliau yang bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha.
Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, beliau adalah seorang wanita yang mulia. Makanya disebut Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau seorang wanita yang mulia, Sayyidah. Bahasa Arabnya begitu. Orang kita sulit menyebut itu, mereka singkat menjadi Siti, singkatan dari Sayyidati. Sama saja sebenarnya, tapi karena orang kita sulit menyebutnya, disingkat jadi Siti. Makanya kita kenal ada Siti Khadijah, ada Siti Fatimah, ada Siti Aisyah. Memang tidak dikenal dalam bahasa Arab begitu, tetapi kan orang-orang kita suka menyingkat, makanya disebut seperti itu. Tetapi maknanya kemuliaan, bahwa wanita ini adalah wanita yang mulia. Kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anha menjadi istri Nabi SAW di dunia dan di surga. Bahkan Khadijah adalah salah satu dari 4 wanita terbaik yang ada di alam semesta ini. Rasulullah menyebutkan 4, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita ada 4 kata Nabi. Disebutkan yang pertama Maryam, yang kedua Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, yang ketiga istrinya Nabi SAW ini, dialah yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kemuliaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nama lengkap beliau Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Itu nasabnya Khadijah. Berjumpa dengan Nabi SAW nasabnya Khadijah pada Qusay bin Kilab bin Murrah. Karena nasabnya Nabi SAW, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi berjumpa dengan nasabnya Nabi, Khadijah binti Khuwailid, pada kakeknya Nabi yang bernama Qusay bin Kilab bin Murrah. Ini menunjukkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang punya nasab yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nasab yang mulia, Khadijah pun punya nasab yang mulia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana ceritanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah? Nah, ini yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Jadi diceritakan jamaah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan akhlak beliau, luhurnya budi pekerti beliau, ini tersebar di kalangan orang-orang Makkah tatkala itu. Dikenal Nabi itu orang yang amanah, orang yang jujur, dan orang yang sabar orangnya. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dikenal di tengah orang Arab, pemuda yang paling jujur, pemuda yang paling amanah, pemuda yang paling sabar, dan punya akhlak-akhlak terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul tatkala itu. Dan tersebarnya akhlak ini pun ditahu oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, sehingga mendengarkan hal tersebut Khadijah binti Khuwailid memanggil Nabi SAW untuk dipekerjakan pertama dulu, karena melihat amanahnya Nabi. Dan Khadijah bintu Khuwailid seorang wanita kaya raya di kota Makkah tatkala itu, bahkan termasuk salah satu wanita terkaya di Makkah, Khadijah ini. Dan beliau seorang pedagang besar. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini, beliau seorang pedagang besar.
Dan ini bisa menjadi tauladan juga bagi para akhwat ummahat, para wanita yang mungkin dia berdagang baik secara offline ataupun secara online. Ada contohnya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Akan tetapi kata ulama, kalau wanita ingin berdagang boleh asalnya, akan tetapi harus memperhatikan kodratnya sebagai seorang wanita, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kewanitaannya. Makanya disebutkan, jangan sampai dengan kau berdagang membuat kau menjadi lalai dari tugas utamanya kamu. Tugas utamamu apa? Kalau kau sebagai seorang istri, tugas utamamu adalah melayani suamimu. Kau punya anak, maka kau harus urus anak-anakmu. Ini tugas utamamu. Ya, jangan sampai karena berdagang lalai dari tugas utama. Ini tidak boleh. Kemudian juga syarat-syarat yang lainnya, tidak boleh berkhalwat, tidak boleh ikhtilat. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat ini boleh bagi wanita untuk berdagang. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha juga berdagang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang dikenal, masyhur beliau, dikenal dengan kecantikan, dikenal dengan kekayaan, ya, dan orang yang punya nasab di kota Mekah tatkala itu. Maka ketika mendengar akhlaknya Nabi SAW yang luar biasa, Khadijah radhiyallahu anha yang memang beliau suka mempekerjakan orang-orang untuk diberikan barang dagangannya kemudian dijual oleh orang-orang yang beliau pekerjakan itu. Ini cara berdagangnya Khadijah. Beliau mendengar Nabi, maka dipanggil Nabi, kemudian juga diberikan hal tersebut. Diajak kerjasama untuk memperdagangkan barang-barangnya Khadijah untuk dijual di negeri Syam. Dan Nabi pun setuju dengan hal tersebut. Ini ketika itu belum ada, iya, ketika itu ketertarikan baik dari Nabi ataupun Khadijah radhiyallahu anha, hanya melihat bagaimana keluhuran akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdaganglah Rasulullah SAW ke negeri Syam, membawa barang-barang Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah sengaja memberikan kepada Nabi SAW barang-barang dagangannya dalam jumlah besar. Beliau ingin melihat dan membuktikan kebenaran berita itu, kejujuran beliau, amanah beliau, kesabaran beliau, dan lain sebagainya. Dan ketika itu Khadijah radhiyallahu anha mengutus salah seorang pelayannya untuk menemani Nabi. Pelayannya ini yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Bapak Ibu sekalian, bukan perempuan. Namanya saja mirip, seakan-akan nama perempuan, Maisarah. Makanya sebagian orang yang membaca sirah kadang keliru sampai dinamai juga Siti Maisarah. Padahal bukan nama perempuan itu. Maisarah nama laki-laki. Orang Arab ketika itu menamai namanya Maisarah tapi laki-laki. Nah, Maisarah inilah yang menemani Nabi berdagang ke negeri Syam. Subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha juga memesani Maisarah untuk melihat Nabi, melihat akhlaknya Nabi bagaimana. Maka sepanjang perjalanan Maisarah berdagang bersama Nabi, kemudian juga beliau memperhatikan bagaimana akhlaknya Nabi. Dan subhanallah, karena keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang dagangannya Khadijah laris manis tatkala itu dan mendapatkan keuntungan yang besar. Sepulangnya ke negeri Makkah, singkat cerita, sepulangnya ke negeri Makkah, maka membawa keuntungan yang besar, ya. Dan ketika itu Maisarah pun menceritakan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan dalam dagang. Diceritakan semuanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Akhlaknya Nabi itu begini, betul-betul luar biasa, ya, amanahnya, jujurnya, kesabarannya, ya,
bagaimana akhlak beliau yang lainnya disebutkan, sampai itu membuat takjub Khadijah radhiyallahu anha. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah ada satu kejadian juga ya, yang mana katanya dari kejadian yang luar biasa, kami, kata Maisarah, selama berdagang, ketika kami berjalan, kemudian di saat panas yang terik itu senantiasa awan selalu menaungi kami sehingga kami tidak kepanasan. Ini luar biasanya lagi. Walaupun terkait dengan sanad periwayatan ini ada pembicaraan di kalangan ulama terkait dengan keabsahannya, tapi sebagian ahli sejarah menyebut seperti itu. Maka ini semakin membuat Khadijah radhiyallahu anha sangat tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sanalah muncul keinginan Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat ya, ini kejadian Nabi SAW ketika itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kejadian ini. Tapi apa? Memang akhlaknya Nabi SAW sudah terlihat luar biasa. Iya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini jugalah menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Beliau memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena melihat ya ketampanan Nabi atau karena sesuatu dari urusan dunia, bukan. Tapi Khadijah tertarik dengan Nabi karena melihat akhlaknya Nabi. Itu yang menjadi poinnya, itu yang menjadi daya tariknya, bukan karena yang lain, bukan karena urusan dunia. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bagi para perempuan. Kalau kalian ingin memilih seorang laki-laki yang menjadi suami kalian, maka pilihlah laki-laki yang baik akhlaknya, yang bagus agamanya. Ini jamaah sekalian, berbeda pada sebahagian wanita pada hari ini. Mereka tidak melihat itu terkadang. Yang dilihat apanya? Hartanya. Yang dilihat apanya? Pekerjaannya. Walaupun tidak pernah sholat, walaupun akhlaknya buruk, yang penting kau punya kerja, yang penting kau punya harta, katanya. Tidak peduli dia dengan agamanya. Subhanallah. Padahal apa? Yang menentukan kelanggengan rumah tangga bukan karena harta, bukan karena jabatan dunia, bukan juga karena fisik atau ketampanan atau kecantikan, bukan. Tapi yang menentukan adalah agamanya. Sebagaimana laki-laki ketika ingin mencari calon perempuan istrinya, maka carilah wanita yang baik agamanya, pasti kau beruntung. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4, kata Nabi. 5 liha, karena hartanya. Ada orang menikahi wanita karena hartanya, demikian pula sebaliknya, wanita mau menikahi laki-laki karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena garis keturunannya, nasabnya. Walidiniha, dan yang keempat karena agamanya. Dari 4 ini kata Nabi, fadfar bizatiddin taribat yadak, pilihlah yang baik agamanya, niscaya kau beruntung, kata Nabi. Niscaya kau beruntung. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Pilih orang yang baik akhlaknya. Sebagaimana Nabi Khadijah radhiyallahu anha memilih Nabi SAW. Kenapa? Melihat akhlaknya Nabi, bukan melihat hartanya Nabi. Kalau melihat hartanya Nabi, Nabi bukan orang yang punya harta, Pak. Beliau pekerja Khadijah radhiyallahu anha, pegawainya Khadijah radhiyallahu anha. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi semata betul melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang pandai memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya, maka dia akan berbahagia, bukan cuma di dunia tetapi di akhirat.
dia akan selalu bersama istrinya, bukan hanya di dunia, bahkan kalaupun terpisah dari kehidupan dunia, maka pasti akan dipertemukan oleh Allah di akhirat sana. Nah, makanya Rasulullah pernah berpesan kepada para wali, kepada orang tua, tatkala ingin menikahkan putrinya. Pesannya Nabi apa? Idza ja'akum, hei kalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, man tardawna dinahu, orang laki-laki yang ingin melamar wanitamu, ingin melamar putrimu, dan orang ini orang yang bagus agamanya. Lihat, man tardawna dinahu wa khuluqah, kau ridhoi agamanya dan akhlaknya. Lihat ini, bukan yang lainnya, orang yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya. Kata Nabi apa? Fazawwijuh, nikahkan dia dengan putrimu. Nikahkan dia dengan putrimu, itulah pasangan terbaik bagi dia. Illa taf'alu, kalau kau tidak lakukan, kau memandang yang lain, maka apa kata Nabi? Takun fitnah wa fasadun arib, itu bisa menjadi fitnah nantinya atau kerusakan yang besar. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat betapa luhurnya, betapa tingginya, betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi tertarik dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Khadijah ini wanita yang mulia. Beliau dijuluki sebagai seorang wanita, punya julukan Khadijah ini, yaitu At-Tahirah. Beliau punya julukan At-Tahirah, yaitu wanita yang sangat suci dan menjaga kesuciannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat betapa sempurnanya Khadijah itu. Beliau dari sisi nasab mulia, kemudian beliau juga ya dari sisi kecantikan wanita yang cantik, kemudian beliau kaya raya. Hanya satu saja yang tidak dipunya oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi SAW dan Khadijahnya janda, bukan gadis. Nah, ini saja. Kalau mungkin sebagian orang menganggap itu kekurangan, Khadijah radhiyallahu anha ketika itu beliau janda saja. Jandanya bukan satu kali, dua kali. Karena sebelum menikah dengan Nabi SAW diriwayatkan Khadijah ya punya suami, dua orang suami sebelumnya, dan meninggal semuanya. Jadi suami yang pertama meninggal, menikah lagi dengan laki-laki yang lain, meninggal. Nah, kemudian barulah menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin kalau dianggap sebagai kekurangan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi yang lainnya sempurna pada diri Khadijah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika mengetahui hal tersebut dan Khadijah radhiyallahu anha menginginkan agar Nabi SAW menjadi suaminya, maka dia pun ingin mengutarakan maksudnya itu, tapi tidak secara langsung. Beliau punya rasa malu juga, menjaga kehormatan dirinya, maka beliau utus salah seorang temannya, disebutkan dalam riwayat bernama Nafisah. Nafisah, ada seorang wanita temannya Khadijah, namanya Nafisah. Ini salah satu nama wanita yang bagus. Nafisah itu artinya wanita yang berharga. Kalau laki-laki namanya Nafis, kalau perempuan Nafisah. Nah, itu bagus nama itu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha punya teman namanya Nafisah. Beliau berbicara kepada Nafisah supaya mengutarakan maksudnya itu kepada Nabi. Beliau malu untuk mengungkapkan langsung kepada Nabi, melalui temannya ini, Nafisah. Maka datanglah Nafisah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian berbicara kepada Nabi, tidak langsung juga, tapi berbicara dulu. Wahai Muhammad, ya, kenapa kau tidak menikah? Diawali seperti itu dulu. Kenapa kau tidak menikah? Maka Rasulullah menjawab,
ya belum cukup bekal, kata Nabi. Apa jawabannya Nabi? Belum cukup bekal. Maka langsung Nafisah mengutarakan, wahai Muhammad, kalau akhirnya ada seorang wanita ini orang yang mulia, ya, orang yang mulia, dan dia menjaga kehormatannya, dan dia ingin menikah denganmu, bagaimana wahai Muhammad? Maka ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, man hiya, siapa yang kau maksud? Wanita mana yang ingin menikah denganku? Maka Nafisah mengatakan, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah ingin menikah denganmu ya wahai Muhammad. Maka mendengarkan itu, Rasulullah ketika itu berkata, ya, bagaimana bisa Khadijah mau menikah denganku? Siapa Khadijah, siapa aku, kata Nabi ketika itu. Khadijah orang kaya, dia majikanku, sementara saya, apalah saya, kata Nabi. Merendah Nabi ketika itu. Subhanallah. Maka kata Nafisah ketika itu, ya, itu urusanku wahai Muhammad. Aku akan sampaikan. Kalau kau setuju, kalau kau bersedia, maka aku akan sampaikan kepada Khadijah. Subhanallah. Maka datanglah Nafisah kepada Khadijah, kemudian menceritakan, sudah selesai. Muhammad pun mau. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan sangat mudahnya. Nah, itu pernikahan yang mudah itu, yang diberkahi oleh Allah, berjalan dengan sangat mudahnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Nabi, ya, kemudian beserta pamannya untuk melamarkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang diutus, ya, yang melamarkan Khadijah untuk Nabi, paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang berbicara dengan bapaknya Khadijah dalam satu riwayat yang bernama Khuwailid, dan dalam riwayat yang lain berbicara dengan pamannya Khadijah juga yang bernama Amr bin Asad. Nah, berbicara antara paman-pamannya Nabi dengan pamannya Khadijah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai akhirnya mereka bersepakat dan menentukan mahar. Maharnya Nabi ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor onta. 20 ekor onta. Sebagian riwayat menyebutkan 6 ekor onta, dan sebagian lain menyebutkan dengan 500 dirham. Itu maharnya Nabi ketika menikah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, tidak bisa dipungkiri, Khadijah orang yang luar biasa, terkenal, punya nasab, orang kaya raya. Tapi subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha, ya, walaupun dengan mahar yang tatkala itu, ya, bukan mahar yang dianggap banyak, masih mahar yang sedikit, ya, ukurannya mereka ketika itu, orang Arab ketika itu, Pak. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha memang mau menikahi Nabi bukan karena harta, ya, tapi karena akhlaknya Nabi yang sangat luar biasa. Beliau pun menerima mahar tersebut, subhanallah, ya, dan dengan sangat mudahnya terjadilah pernikahan. Dan terjadilah walimatul urs, pesta pernikahan. Dan dalam pesta pernikahannya Nabi bersama Khadijah diundang, ya, dibuka pintu rumahnya Khadijah. Ya, kalau sekarang sudah open house, semua diundang, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, kemudian para duafa diundang semuanya. Bukan hanya orang-orang kaya yang diundang, tapi orang-orang miskin terutama yang diundang. Subhanallah. Inilah makanan walimah yang berberkah. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, lihat ini, syarrut to'am to'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yuda'alahal agniya wa yutrakul fuqara. Apabila yang diundang cuman orang kaya, orang miskin tak diundang. Nah, itu sejelek-jelek makanan itu.
Kalau yang kau undang cuman orang kaya, orang miskin tak diundang. Nah, ini sebagian orang terkadang di dalam pesta pernikahan dia pilih-pilih yang dia undang. Ya, yang diundang cuman orang kaya supaya balik modal katanya. Nah, orang miskin justru ditinggalkan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Padahal itu seburuk-buruk makanan. Kalau cuman diundang orang kaya, orang miskin tak diundang. Wa man taraka da'wah faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa indahnya pernikahan Nabi tatkala itu. Datang orang-orang miskin, ya, orang-orang yang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim, datang ke pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu momen yang juga diceritakan bahwasanya salah seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Siapa wanita ini? Halimatus Sa'diyah. Siapa dia? Ibu susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke pesta pernikahannya Nabi. Maka datangnya Halimatus Sa'diyah disambut oleh Nabi, dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan pula oleh Khadijah. Kenapa? Sangat berjasa dulu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepulangnya Halimatus Sa'diyah ke kampungnya setelah menghadiri pernikahannya Nabi, dikasih hadiah Halimah ini oleh Khadijah 40 ekor kambing. Dikasih kepada Halimatus Sa'diyah. Karena jasanya dahulu pernah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan bahwasanya ketika pernikahan Nabi SAW, subhanallah, ada juga khutbah nikahnya. Ada juga khutbah nikahnya. Yang menjadi khutbah nikah, yang berkhutbah ketika Rasulullah SAW dan Khadijah menikah adalah Abu Thalib. Adalah pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib. Disebutkan dalam khutbah nikahnya Abu Thalib, beliau memuji Allah, beliau menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan nasabnya Nabi, keutamaannya Nabi. Di antara khutbahnya Abu Thalib, beliau berkata begini, "Amma ba'd, fa inna Muhammadan mimman la yuwazanu bihi fatan min Quraisyin illa rajjaha bihi syarafan wa nubla wa fadlan wa aqla wa in kana fil mali qalla." Kata Abu Thalib, "Amma ba'd, adapun setelahnya, sesungguhnya Muhammad adalah seorang pemuda yang tidak bisa dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain dari kalangan Quraisy, kecuali Muhammad lebih unggul dari sisi kemuliaannya, kecerdasannya, keutamaannya. Muhammad lebih unggul," kata Abu Thalib. "Wa in kana fil mali qalla," walaupun dia sedikit hartanya, kata Abu Thalib. Yani subhanallah, beliau menceritakan ada apa adanya. Inilah yang disebut proporsional, ya. Jadi menceritakan orang itu apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan menyebutkan oh dia itu begini, sampai apa yang tidak ada pada dirinya juga disebutkan. Nah, itu tidak proporsional namanya. Yang proporsional itu kalau menyebutkan apa adanya. Nah, disebutkan ya kan, Nabi itu orang yang cerdas, orang yang mulia akhlaknya, tapi dia sedikit hartanya, bukan orang kaya. Nah, tapi Abu Thalib cerdas juga. Kata Abu Thalib apa? Ya, walaupun beliau sedikit hartanya, tapi itu tak masalah. Kenapa? Karena harta itu akan sirna, kata beliau. Harta itu cuma titipan dan nanti akan diambil oleh pemiliknya, kata Abu Thalib dalam khutbahnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, walahu fi Khadijah bintu Khuwailid raghbah walaha fihi mislu dalik. Dan sungguh Muhammad punya keinginan untuk menikahi Khadijah, dan sebaliknya Khadijah pun punya keinginan untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara khutbah nikah yang disampaikan oleh pamannya Nabi, Abu Thalib. Subhanallah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan pernikahan Nabi ini disebutkan dalam sejarah itu terjadi 2 bulan lebih beberapa hari. Maksudnya 2 bulan lebih beberapa hari setelah atau sepulangnya Nabi dari berdagang ke negeri Syam. Dan disebutkan oleh ulama, umurnya Nabi tatkala menikahi Khadijah
adalah 25 tahun. Akan masih jauh dari masa kenabian kan. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Nah, sementara Khadijah sendiri umurnya berapa tahun ketika menikahi Nabi? Ulama beda pendapat, Pak. Sebagian ulama berpendapat umurnya Khadijah 40 tahun. Berarti lumayan tua kan? Umurnya Nabi 25 tahun. Ini yang paling masyhurnya. Tapi di sana ada pendapat lain. Ini pendapat yang menyebutkan bahwasanya Nabi menikahi Khadijah umur 40 tahun, disebutkan oleh Al-Waqidi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Walaupun Muhammad bin Umar Al-Waqidi ini secara hadis disebutkan dia matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya karena hadis-hadisnya bermasalah. Itu yang meriwayatkan Khadijah umurnya 40 tahun. Sementara ulama lain menyebutkan Khadijah sewaktu menikah dengan Nabi umurnya 28 tahun. Berarti beda 3 tahun dengan Nabi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, tapi tanpa sanad. Tanpa apa? Tanpa sanad. Nah, sehingga memang ulama beda pendapat. Ada yang menyebut umurnya 28, ada yang 40 tahun. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin, umurnya Khadijah ketika itu 40 tahun. Nah, umurnya 40 tahun. Tapi subhanallah, walaupun umur Khadijah seperti itu, tapi beliau diberikan kesuburan. Makanya seluruh anak-anaknya Nabi itu datang dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang berasal dari istri Nabi yang lain yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Tapi 6 putra putri Nabi itu dari Khadijah. Yang pertama Al-Qasim, anak kedua Nabi Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, dan yang keenam Abdullah. Tetapi anak-anak laki-lakinya Nabi tidak ada yang hidup besar, meninggal semasa kecil. Yang tumbuh besar cuman anak-anak perempuan, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, dan Fatimah ridwanullah alaihinna ajma'in. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ya, setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka pernikahannya Nabi SAW luar biasa, membuat cemburu orang-orang yang belum menikah, dan orang-orang yang sudah menikah setelahnya pun cemburu dengan pernikahannya Nabi SAW dengan Khadijah, karena pernikahannya betapa indah. Dan setelah menikah pun luar biasa, Nabi SAW menjalankan rumah tangganya dengan sangat baik ya, dengan sangat mulia. Naam. Dan demikianlah Rasulullah SAW, petunjuk Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, karena senantiasa berada di dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan tentang kisah singkat sejarah bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan wanita yang mulia, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran darinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.